Jajaran TNI Angkatan Darat menggelar patroli di jantung ibu kota. Patroli diantaranya melibatkan 100 prajurit Yonif 318, motoris serta sejumlah kendaraan taktis. Rute patroli mencakup kawasan vital, mulai dari kawasan Medan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, Pondok Indah, Mampang hingga Menteng. Patroli berskala besar juga digelar Polda Metro Jaya untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pasca demo anarkis dan antisipasi kerusuhan. Patroli digelar 350 personil bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku emak-emak dengan santai mengajak bicara pemilik toko dengan memesan sejumlah sembako seperti beras dan minyak goreng di toko kelontong Jalan Waru Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok. Pelaku juga memesan 90 bungkus rokok dengan berbagai merek. Menurut pemilik toko, pelaku menulis pesanannya dalam jumlah besar pada secari kertas. Setelah mendapatkan puluhan bungkus rokok, pelaku langsung membawanya menggunakan kardus dengan menaiki sepeda motor bersama anaknya. Pelaku juga berjanji akan kembali lagi ke toko untuk mengambil sisa pesanannya, namun pelaku tak pernah lagi kembali. Mau dianterin katanya, tapi saya nggak bisa gitu. Dia minta pon itu. Dia nulis sendiri. Oh gitu. Saya tuh nggak sadar. Dia mintanya 5 bungkus. Rokok. Saya bilangnya iya aja. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Aksi pencurian dengan berbagai macam modus kian marak. Warga diimbau untuk selalu waspada. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Ini aku videoin. Warga Kampung 2 Jalan Sarbini, Jakarta Sampurna, Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan bungkusan plastik terlilit lakban di area pemakaman keluarga. Dari rekaman video amatir terlihat warga membuka plastik hitam terlilit lakban yang diduga dibuang ke area makam. Awalnya warga mengira bungkusan tersebut merupakan bangkai hewan. Setelah plastik dibuka, dikagetkan adanya sesosok jasad bayi berjenis kelamin wanita. Awal mula penemuan berawal dari aroma menyengat dari area pemakaman, jika warga kemudian mencari sumber bau yang menyebar dan ditemukan bungkusan plastik dipenuhi lalat. Bungkusan tersebut diketahui sudah lebih dari 2 hari, diduga dibuang orang tuanya akibat hubungan terlarang. Plastik hitam. Terus dipakai lakban yang bening itu. Berarti kondisinya sudah tidak bernyawa berarti? Ya mestinya udah nggak bernyawa, orang udah ngeluarin bau. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi kemudian membawa jasad bayi malang ini ke RSUD Kota Bekasi untuk kepentingan visum. Tugas masih memburu keberadaan orang tua bayi malang tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi dilakukan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Ternate, Maluku Utara. Massa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Aparat pun mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan mobil water cannon. Aksi ini pun membuat massa melempari batu. Kericuhan juga mewarnai aksi mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi antara aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa. Aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang ada atau yang melekat di badannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ultimatum kepada Kapolda Gorontalo, kalau tidak Masa aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Gorontalo. Masa tuntut Polda Gorontalo untuk melepas mahasiswa yang ditangkap petugas pasca bentrok antara mahasiswa dan polisi Selasa malam. Masa menilai penangkapan mahasiswa tersebut tidak mendasar, apalagi saat diamankan para mahasiswa tersebut tidak diperlakukan dengan baik.
aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi di depan gedung DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat diwarnai aksi bakar ban. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendorong DPRD Kota Cimahi untuk ikut mendukung RUU perampasan aset pelaku koruptor dan serius menangani soal pengangguran di Kota Cimahi. Untuk meredam suasana, Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko turun menemui massa dan berkoordinasi untuk melakukan audiensi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan melanda kawasan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Kejadian bermula saat aparat melakukan patroli untuk memelihara Kamtipnas, namun menemukan tumpukan batu dan kayu di kawasan itu. Tidak hanya itu, aparat juga bertemu massa yang diduga anarko dengan berpakaian hitam. Saat petugas berupaya mengamankan lokasi, massa diduga anarko memprovokasi dengan memblokade jalan hingga menyerang tim patroli. Petugas kemudian menembakkan gas air mata di lokasi, namun menurut Polda Jawa Barat, gas air mata tertiup angin hingga memasuki area kampus. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Lantas Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Kini situasi di Unisba dan Unpas Bandung telah kembali kondusif tanpa ada pengamanan khusus. Meski demikian, pihak keamanan kampus Unpas mengaku menemukan sekitar lebih dari 40 bekas selongsong gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA berinisial AR, usia 16 tahun diamankan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pangkep. Alasannya, polisi menemukan sebilah celurit, 6 buah anak panah atau busur, serta ketapel. Dinilai membahayakan, pelajar ini kemudian diamankan ke dalam kantor polisi. Petugas akan mendalami motif kepemilikan senjata tajam yang ditemukan. Anggota kepolisian langsung memeriksa dan membawa anak tersebut masuk ke dalam Mapolres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk motif sampai saat ini kita belum mengetahui karena yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan menyuarakan isu yang mereka sebut Indonesia Darurat Demokrasi. Aksi pun berlanjut hingga ke gedung DPRD Pangkep hingga sempat memblokade jalan Trans Sulawesi dengan menghentikan sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Mahasiswa mengajukan 11 tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan PBB dan iuran BPJS, desakan pengesahan RUU perampasan aset, hingga transparansi CSR PT Semen Tonasa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.